Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 439, kembali ke markas besar Kamar Dagang Paviliun Emas. Kakak Huang, Sao Dongjiang itu, kita. Setelah keluar dari markas besar Kamar Dagang Paviliun Emas, si Plus Xiaofei tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Jangan khawatir, dia tidak akan hidup lebih lama dari besok. Huang Xiaolong sudah tahu apa yang ingin dikatakan si Xiaofei, dan meyakinkannya. Mari kita tinggalkan kota Bircliff untuk saat ini. Si Plus Xiaofei mengangguk mendengar usulan Huang Xiaolong. Dia mengerti alasan mengapa Huang Xiaolong ingin meninggalkan kota Bircliff, yaitu untuk memancing pihak lain agar mengejar mereka. Karena itu, mereka berempat tidak berlama-lama di kota itu, meninggalkan kota Bircliff tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Ketika Sao Dongjian menerima pesan bahwa kelompok Huang Xiaolong telah meninggalkan kota, senyum lebar muncul di wajahnya. Aku tidak menyangka bocah kecil ini akan terburu-buru untuk mati. Dia mengira Huang Xiaolong akan tinggal di dalam kota Bircliff selama beberapa hari. Dia tidak menyangka bahwa kelompok mereka akan segera meninggalkan kota setelah meninggalkan kamar dagang Paviliun Emas. Zhu Wuji tertawa sinis seraya berkata, aku akan mendoakan agar saudara Sao memperoleh kebahagiaan ganda, baik wanita maupun pil spiritual. Sao Dongjian sangat menyukai apa yang didengarnya. Terima kasih banyak, wanita-wanita lain memang sedikit kurang, tetapi mereka tetaplah wanita cantik yang langka. Dalam perjalanan ke kota Bircliff ini, aku benar-benar menuai panen yang melimpah. Dengan itu, sosoknya menghilang begitu saja, menghilang dari markas besar Kamar Dagang Paviliun Emas. Meninggalkan gedung Kamar Dagang, Sao Dongjian keluar kota dan terbang dengan kecepatan sangat tinggi menuju ke arah keberangkatan kelompok Huang Xiaolong. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengejar kelompok Huang Xiaolong yang beranggotakan 4 orang. Melihat mereka, Sao Dongjian mempercepat langkahnya dan melayang dengan elegan, mendarat tepat di depan kelompok Huang Xiaolong dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, menggunakan punggungnya untuk menghadap Huang Xiaolong, meniru gaya seorang ahli hebat. Pang kecil, pergi begitu cepat. Sao Dongjian terkekeh dengan niat jahat yang tak tersamar saat dia perlahan berbalik, menatap Huang Xiaolong dan si Xiaofei. Namun, saat kata-katanya baru saja keluar dari mulutnya, tiba-tiba aura hantu yang kuat melingkupi Sao Dongjian dari segala arah, disertai dengan lolongan hantu yang tiada habisnya. Sao Dongjian terkejut, menyaksikan sekawanan roh jahat menerjang ke arahnya. Apa-apaan ini? Kemudian sebuah kemungkinan terlintas di benak Sao Dongjian. Ini, formasi susunan. Dengan cepat mengumpulkan ki pertempurannya, tangan Sao Dongjian menyerang ke depan, mengirimkan banyak jejak telapak tangan berwarna hijau tua, menembus udara, menghancurkan semua roh jahat yang melolong ke arahnya menjadi asap. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kau membawa semacam alat roh yang bisa mengatur formasi susunan seketika. Tawa Sao Dongjian semakin ganas, lebih baik lagi, setelah membunuhmu, alat roh susunan ini akan menjadi milikku. 10 jarinya membengkok menjadi cakar, menebas Huang Xiaolong. Jejak cakar berwarna hijau tua menembus angkasa, mencapai Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Sebelum serangan Sao Dongjian terjadi, aura hantu pekat muncul di sekitar Huang Xiaolong, berubah menjadi roh jahat yang tak terhitung jumlahnya yang menghalangi serangan Sao Dongjian. Pada saat yang sama, siluet Huang Xiaolong menghilang ke dalam formasi susunan. Berdiri di luar formasi susunan, Huang Xiaolong menyaksikan Sao Dongjian dikepung oleh roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dengan mata dingin. Selama kurun waktu ini, bendera hantu tertinggi telah menelan banyak jiwa ahli alam Sein, mengubah mereka menjadi roh jahat di dalam bendera, sehingga kekuatannya meningkat pesat. Aura hantu yang dipancarkan dapat berubah menjadi roh jahat yang memiliki kekuatan yang setara dengan alam Sein Orde Pertama. Meskipun hantu-hantu alam Sein tingkat pertama itu tidak mungkin bisa membunuh Sao Dongjian, yang merupakan ahli alam Sein tingkat ke-10, namun itu sudah cukup untuk menjebatnya selama beberapa waktu. Huang Xiaolong sudah memperhitungkan bahwa Sao Dongjian akan mengejar mereka, dan telah mempersiapkan bendera hantu tertinggi terlebih dahulu. Dasar bajingan, sebaiknya kau lepaskan aku sekarang juga, kalau tidak, saat aku menghancurkan formasi susunan ini, jangan pernah berpikir untuk memohon kematian yang cepat. Dari dalam formasi susunan, teriakan Sao Dongjian bergema saat tangannya menghantam ke bawah, sekali lagi menghancurkan sekumpulan hantu lain yang terbang ke arahnya. Begitukah? Huang Xiaolong mencibir. Dengan lambaian tangan kecil, banyak skarab mayat racun terbang ke dalam formasi susunan, langsung ke Sao Dongjian. Huang Xiaolong diam-diam menantang Sao Dongjian ini untuk mengeluarkan armor naga ilahi. Di dalam formasi susunan, Sao Dongjian baru saja menyebarkan sekumpulan hantu dan bersiap mencari mata formasi agar ia dapat keluar dari formasi tersebut ketika serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya. Bereaksi secara refleks, Sao Dongjian memukul telapak tangannya. Ia berasumsi bahwa serangga hitam itu juga makhluk yang diciptakan oleh formasi susunan dan tidak terlalu memikirkannya. Detik berikutnya, dia menyadari bahwa setelah terkena kekuatan telapak tangannya, serangga hitam itu tetap tidak terluka, kecuali terhuyung mundur beberapa jarak dan dengan cepat terbang ke arahnya lagi.
Sao Dongjian mengerutkan kening, lalu menyerang serangga-serangga yang datang itu dengan kedua telapak tangannya untuk kedua kalinya, bahkan meningkatkan kekuatan serangannya hingga seperempat dari kekuatannya sebelumnya, namun yang membuatnya ngeri, serangga-serangga hitam itu masih tetap utuh. Ini, tidak mungkin. Dia terkejut. Apa-apaan benda-benda ini? Bahkan binatang iblis tingkat Sein tingkat keempat tidak dapat menahan serangan dari telapak tangannya, serangan tadi sudah cukup untuk menghancurkan tulang-tulangnya dan membuat lubang besar di dagingnya, mengatur ulang organ-organ internal binatang itu. Namun, serangga hitam kecil ini sebenarnya tidak terluka. Lalu sebuah pikiran terlintas di benaknya, mungkinkah itu kumbang mayat beracun? Ada sedikit getaran dalam suara Sao Dongjian. Hanya skarab mayat racun yang terkenal itu yang dapat menahan seperempat kekuatan serangannya. Benar sekali, kumbang mayat racun. Tepat pada saat ini, suara Huang Xiaolong yang dingin terdengar dari luar formasi susunan. Awalnya, Sao Dongjian berharap tebakannya salah, tetapi kata-kata Huang Xiaolong benar-benar menghancurkan sisa harapan terakhirnya. Kau adalah Huang Xiaolong. Sao Dongjian mengayunkan kedua telapak tangannya, berusaha menghindari gelombang serangan terakhir dari kawanan skarab mayat beracun, terdengar nada takut dalam suaranya. Huang Xiaolong, penguasa gerbang Asura. Akhirnya, ketakutan merayapi wajah Sao Dongjian. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan memprovokasi iblis ini. Di luar, Huang Xiaolong tidak berbicara lagi, dengan dingin memperhatikan situasi di dalam. Jadi, saudara ini adalah penguasa gerbang Asura. Tiba-tiba, Sao Dongjian mengubah nada bicaranya, tertawa sambil menunjukkan niat baik, ada beberapa kesalahpahaman sebelumnya, saya harap saudara dapat mengabaikan masalah ini. Seperti kata pepatah, pertukaran pukulan dapat menghasilkan persahabatan. Jika saudara masih tertarik dengan 4 tangkai rumput Dewa Naga, anggap saja itu sebagai hadiah dari saya. Tidak ada jawaban dari Huang Xiaolong, namun serangan dari skarab mayat racun semakin intensif. Dibandingkan dengan saat pertempuran Asura Square, skarab Poison Course saat ini, dalam hal kecepatan, pertahanan, dan serangan, jauh melampaui keadaan mereka sebelumnya. Huang Xiaolong percaya bahwa Sao Dongjian tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Saat itu di lapangan Asura, Limolin dan tetua Templar Dewa lainnya memegang senjata dewa dan mengenakan zirah naga dewa, namun tetap saja gagal dan akhirnya kalah, apalagi Sao Dongjian. Benar saja, seperti yang diprediksi Huang Xiaolong, Sao Dongjian kesulitan untuk menghindari gigitan dan menghindari serangan Poison Course skarab dari segala arah, dia hampir digigit beberapa kali. Kebaikan yang dia tunjukkan kepada Huang Xiaolong sebelumnya dengan cepat digantikan oleh kutukan yang mengerikan. Anjing kecil, bunuh aku dan pintu kekosongan terpisah akan segera mengetahuinya, pintu kekosongan terpisah tidak akan membiarkanmu pergi. Cepat keluarkan aku, teriak Sao Dongjian sekeras-kerasnya. Huang Xiaolong tetap diam, mengabaikannya. Beberapa saat kemudian, tanpa ketegangan apapun, Sao Dongjian yang terperangkap di dalam lautan setan dan hantu menjadi santapan bagi skarab mayat beracun, perlahan menggigit dan menggerogoti dagingnya. Perjuangan, ketakutan, rasa sakit, penderitaan, dan teriakannya membuat ketiga wanita yang menonton menjadi pucat pasi. Walaupun ketiga wanita itu merasa bahwa Sao Dongjian pantas mati, mereka tidak dapat menahan perasaan bahwa metode yang digunakan terlalu kejam, sampai-sampai mengerikan. Setelah skarab mayat racun melakukan tugasnya pada Sao Dongjian, Huang Xiaolong menggunakan bendera hantu tertinggi untuk menelan jiwanya, mengubahnya menjadi hantu jahat, lalu memanggil kembali semua skarab mayat racun. Huang Xiaolong membuka cincin spasial Sao Dongjian. Di dalamnya terdapat koin emas, pil roh, ramuan, dan sejumlah batu roh kelas 1. Sebagai wakil penguasa pintu kekosongan terpisah, kekayaannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan tetua templar dewa biasa seperti Yao Fei. Di antara tumpukan ramuan dan ramuan, Huang Xiaolong menemukan 4 batang rumput Dewa Naga. Akhirnya, dia mendapatkan 4 batang rumput Dewa Naga. Kakak Huang, apakah kita akan pergi ke markas besar gerbang Asura selanjutnya? Tanya si plus Xiao Fei. Tidak, Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, kembali ke kamar dagang paviliun emas. Pada saat ini, di dalam aula dalam kantor pusat kamar dagang paviliun emas, Zhu Ji sedang menyeruput teh sambil menunggu kepulangan Sao Dongjian.